Halo semuanya, selamat datang di Bola Cash. Dan kali ini ada yang baru di Bola Cash, yaitu Bola Cash Intermezzo. Jadi Bola Cash Intermezzo ini adalah salah satu program Bola Cash yang dimana membahas tentang perbincangan hangat di sepak bola, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kehebohan di PSSI baru-baru ini, yaitu ada sosok duo S yang saat ini dibongkar oleh salah satu penasehat Semen Padang, yaitu Pak Andre Rosiade. Jadi baru-baru ini penasehat Semen Padang, yaitu Pak Andre Rosiade, telah membongkar sosok duo S yang digadang-gadang mengendalikan timnas Indonesia pasca timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026. Ada beberapa juga yang mengikuti berita heboh ini, yaitu Bung Harpa dan mantan Ketua Umum PSSI terdahulu, yaitu Nurdin Halid, di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Semalam juga ada nonton cuplikannya sih. Oke, sebagai informasi, ada dua nama yang jadi sorotan. Ada S perempuan dari Indonesia dan ada S juga pria asal Maroko. Secara tidak langsung, diduga yang bernama Susi Hataji dan Sofian Asafiati. Kemudian saya nemu informasi lagi, sebelumnya kalau Susi Hataji ini adalah tangan kanannya Erick Thohir, dan Sofian Asafiati ini adalah agennya Patrick Kluivert. Yang jadi mencengangkan adalah si Sofian Asafiati ini. Orang ini duduk di hadapan pers pada saat konferensi pers berlangsung, padahal seharusnya diisi oleh pemain dan pelatih, media officer, dan penerjemah. Dan orang itu sudah menemani Patrick Kluivert sejak pertama melatih di Indonesia. Selalu ada di sampingnya Patrick Kluivert. Ini kalau kalian lihat-lihat nih, di beberapa foto di internet, udah banyak, termasuk Susi Hataji ini. Gue kemarin nemu foto Susi Hataji ini, foto sama Emil Audero, salah satu kiper kiper kita di timnas. Untuk sosok Sofian Asafiati ini, saya dapat dari netizen Facebook bahwa orang ini kemarin menolak Bung Harpa meliput timnas karena menurut dia itu menjelekkan timnas. Oh, apa ini? Kemudian saat laga versus Arab Saudi kemarin, orang ini mengizinkan Martin Pas dan Jay Itzes diundang ke salah satu podcast. Nah, di sini saya masih penasaran podcast mana yang dimaksud. Yang itu jadi tanda tanya. Kira-kira podcast yang mana? Ayo. Saya dapat informasi tapi out of context dengan tema saat ini. Pak Andre Rosiade juga membongkar adanya pemain naturalisasi. Ingat, pemain naturalisasi. Yang ingin Sintayong itu dipecat dan ada satu netizen kita menuding kasus ini terjadi saat Indonesia lawan Cina. Kira-kira siapa pemain naturalisasi yang dimaksud? Banyak orang mungkin mengarah ke Messi Hilgers. Ya mungkin saat ini luntang-lantung di klubnya. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, dua orang itu memang diduga dan disinyalir sosok S itu. Ini yang gue dapat, dua orang ini tuh mengendalikan timnas Indonesia. Berarti ketua umum PSSI kemana? Yang patut dicurigai itu si Sofian Asafiati ini. Dia bukan bagian dari PSSI, bukan bagian ofisial, ya. Tapi kalian coba deh lihat fotonya saat konferensi pers. Ini tadi yang udah gue jelasin. Udah aku jelasin nih. Curiga kalian? Di sampingnya Patrick Kluivert, men.
Dia bukan penerjemah, bukan media officer, bukan apa gitu. Dia cuman orang doang, orang random aja kalau dilihat-lihat itu selalu ada di sebelahnya dia gitu. Terakhir sebelum menutup podcast kita hari ini jadi bola case intermezzo ini cepat-cepat ya karena ya ini berita sangat heboh sekali. Saya lagi-lagi dapat informasi dari netizen bahwa IG mereka berdua itu tiba-tiba di-privat, yang artinya netizen kita mau bersilaturahmi nggak bisa, alias dikunci gitu. Dan baru-baru ini juga, ini breaking news, mungkin tadi siang saya dapat informasi bahwa Patrick Kluivert secara resmi dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kita tepuk tangan dulu. Akhirnya PSSI sudah mendengarkan kita ya dari Twitter, dari Facebook dan Instagram itu hashtag Patrick Kluivert out. Akhirnya didengarin juga. Nah, ada tapinya nih, ada tapinya. Kira-kira siapa yang akan mengganti? Bukan mengganti. Siapa yang akan jadi pelatih selanjutnya? Ya istilahnya sih pengganti gitu. Jadi setelah kayaknya sih di podcast kemarin ini di sini kita sudah dapat mungkin ada beberapa sih. Cuman ada beberapa yang kayaknya nggak masuk akal nih. Yang pertama adalah ada STY Sintayong itu yang maksud tadi. Yang kedua adalah Yesus Casas. Hmm, tiga kemungkinan sih Alex Pastor. Karena begini, Alex Pastor kalau saya lihat kemarin kayak nampak eh, mungkin kebalikannya gitu. Selanjutnya ada Bernardo Tavares, ini juga digadang-gadang dan juga disebut ya mungkin di media sebelah gitu ya. media sebelah ya detik.com itu nyebut orang itu salah satu mantan pemain PSM Makassar yang juga disebut-sebut. Yang nggak masuk akal ini Thomas Doll. Gua nggak ya ini ya. Aku nggak yakin nih kalau misalkan Thomas Doll ini jadi calon gitu. Nggak yakin. Nah ini Luis Van Gaal. Ini nggak yakin juga. Mustahil kalau misalkan Luis Van Gaal ini melatih Indonesia. Orang sebesar Luis Van Gaal yang dulunya melatih MU, di mana lagi lupa. Cuman yang saya paling ingat itu di MU terakhir. Ada ini yang lainnya itu ada Giovanni Van Bronckhorst. Ya, salah satu orang yang bisa dibilang itu punya darah keturunan Indonesia. Infonya sih gitu. Terus selanjutnya ada Philip Cocu. Sampai sekarang nggak ada apa namanya. Mungkin sebagian sih ada yang tahu namanya dia ini. Ada juga Timur Kapadze dan ada beberapa calon lainnya juga. Tapi ya untuk saat ini kita masih menunggu siapa pelatih selanjutnya yang akan menukangi timnas Indonesia kita. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sembari kita menunggu rapat Exco dimulai dan menunggu siapa pelatih selanjutnya. Kita akan tunggu info selanjutnya. Dan akan ada video tentang perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2002. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat kalian. Jangan lupa tetap nonton timnas. Thank you.